saja, Ji. Lebih terkenal, ya. Nggih, Buder Theodorayati. Baik, terima kasih Bruder Bapak Ibu atas pagi yang ceria ini. Perjumpaan pagi tapi sangat ceria ini ya Pak Ranto. Betul. Iya. Soalnya dobar pesta loh Mbak Rina. Iya, bahagia kemarin habis pesta ya, pesta. Iya, sauti kena pesta. Kemarin kan nonton toh, Pak. Kok bisa loh, seharusnya Pak Aka ke Semarang ya kemarin ya. Ora ana pesta dhewe salah tiga. Tak entek wingi ya. Baik, Bruder Bapak Ibu, kita mulai saja perjumpaan kita yang sudah menyenangkan ini di pagi hari ini. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan naskah kurikulum yang sudah kita buat, dan juga mungkin nanti di akhir perjumpaan kita akan ada pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan seputar IHT yang mungkin di sini Bruder Bapak Ibu masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan, bisa kita bahas bersama-sama pada akhir perjumpaan kita. Untuk memulai diskusi coaching klinik kita pada pagi ini, kami mohon kesediaan dari Bruder Theodorayati untuk berkenan memimpin doa pembuka dan memberikan berkat supaya diskusi kita ini lancar loh. Bruder sudah ganti nama juga loh Bruder. Ya berarti kan Santonya ada 2 nih. Silakan Bruder Juwadi. Untuk kok diakhirnya kene katanya Bruder Theo Yati. Silakan monggo Bruder Juwadi. Bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Kita mohon berkat dan bimbingan Tuhan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya di dalam perencanaan-perencanaan kita. Terkhusus untuk pengembangan sekolah kita. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat melimpah yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada sekolah-sekolah Yayasan Panguduluhur yang telah Engkau ikut sertakan dalam mewartakan kabar sukacita di dunia ini. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas rahmat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berjumpa pada pagi hari ini. Semoga perjumpaan pada hari ini membawakan buah-buah yang baik, yang dapat membuat perkembangan sekolah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga kami semua dapat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan gembira. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bruder Juwadi yang telah membuka dengan doa. Bruder Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Kami mohon Pak Ranto untuk bisa memutarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Ranto.
Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk menyemarakan perjumpaan pagi kita ini, kita akan yel-yel terlebih dahulu, Bruder Bapak Ibu. Kami mohon kesediaannya untuk meng-unmute ini perangkat masing-masing supaya suaranya terdengar. Jadi yang menyaksikan secara live streaming dari sekolah-sekolah lain, ya, dari rekan-rekan kita yang lain yang mungkin ada di Sumatera maupun yang ada di Sulawesi bisa merasakan semangat perjumpaan kita pagi ini. Silakan di-unmute perangkatnya, Bruder Bapak Ibu. Ya, ini ada Bruder Haryono, Bruder Juadi, mohon di-unmute terlebih dahulu, Bruder. Ya. Ayo Der, bar pesta. Iya, harusnya ini kenceng ya ini Pak Ranto ya. Iya. Semangat dong. Apalagi tadi istimewa dengar Yes. pestanya. Iya. Bar ini gembul bios ke atas keringat ya. Oke. Ya, silakan Pak Ranto. Mari Bruder Bapak Ibu. Luber, literasi berkarakter. Yes. Sekali lagi, oke sekali lagi Pak Ranto, silakan. Mari Bruder Bapak Ibu. Ini ada Bruder Heri ini. Ayo Der, yel Der. Luber, literasi berkarakter. Yes, luar biasa. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Baik, pada pagi hari ini sesi coaching klinik kita yang terakhir di dalam rangkaian perjumpaan kita untuk FGD. Nah, nanti silakan Bapak Ibu Bruder yang ada di sini bisa menyampaikan terkait pencapaian naskah akademik yang telah dibuat dan juga bisa saling memberikan masukan. Nanti kita akan diarahkan juga oleh coaching kita, Pak Aka, ini yang selalu siap sedia melayani dari pagi sampai sore ini sampai menjadi penjaga sekolah, menggantikan Bapak Pelaksana untuk menutup gerbang. Baik, untuk itu waktu kami persilakan sepenuhnya kepada Pak Aka sebagai coaching kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Aka. Baik, terima kasih Bu Rina dan Bapak Ibu. Selamat pagi, berkah dalam. Salam sehat untuk kita semua. Dalam. Ya, luar biasa. Hari ini kita patut bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walaupun dalam tatap maya pada pagi hingga siang nanti. Baik, Bruder Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir untuk pengumuman naskah akademik. Semoga Bruder Bapak Ibu bisa menyelesaikan, kalaupun yang sudah, puji Tuhan hari ini sudah dikumpulkan. Kalau belum masih ada waktu sampai pukul 23.59. Begitu ya Bu Rina ya waktunya untuk hari ini. Masih ada waktu jika nanti ada perubahan-perubahan dan itu pun nanti masih ada di kita revisi, kita kembangkan lagi setelah dikumpulkan. Jadi jangan khawatir kalau yang sudah kita buat hari ini dikumpulkan masih sangat bisa berkembang berdinamika di sekolah kita masing-masing. Kemudian hari ini kita akan bersama-sama Bruder Bapak Ibu untuk men-sharingkan capaian yang sudah dibuat oleh sekolah terkait dengan dokumen kurikulum. Tentu ini juga akan menjadi bahan kita untuk IHT besok, bahwa IHT besok kita tetap akan melibatkan semua Bapak Ibu guru dalam penyusunan dokumen kurikulum. Walaupun kita sudah membuat, karena memang kadang teman-teman di sekolah itu kan walaupun tidak semua ya, tapi secara garis besar bahwa akan bisa bekerja jika ada contohnya dulu, ada hal yang kecil dulu yang dibuat supaya ini menjadi pemantik untuk teman-teman, sehingga bayangan saya nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat kurikulum ini, teman-teman yang lain dilibatkan tinggal diarahkan bagian mana yang akan melibatkan teman-teman di unit karya masing-masing untuk memperdalam, mempersempurnakan dokumen kurikulum yang kita akan buat nanti. Nanti kita bisa sangat leluasa waktunya untuk kita bisa sharing. Kalaupun nanti ada hal pertanyaan, monggo kita diskusikan, karena juga nanti kita bisa belajar bersama-sama di ruang virtual ini. Sebelum ke sharing ke sekolah-sekolah, nanti saya akan menyampaikan urutannya kalau supaya nanti bisa dipersiapkan. Kita akan mulai dari Pulau Kalimantan yang mungkin
Kalau hari ini cuacanya lumayan cerah, ya siapa tahu nanti semoga tepat sampai siang juga cerah. Maka saya akan mulai dulu dari Kalimantan dulu, dari Tanjung, Tumbang Titi, kemudian Ketapang, kemudian dari Sukaraja, lalu berikutnya di Pulau Jawa nanti dimulai dari Kalibawang, Sedayu, dan Mayudan. Itu nanti urutannya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali untuk sistematikanya, untuk sistematika dalam penulisan dokumen kurikulum yang mungkin sudah Bapak Ibu Buder buat lebih rinci lagi, tapi untuk kita mengingat kembali, tentu belum semua yang kita sampai hari ini selesai, tapi paling tidak sudah ada perbaikan-perbaikan, karena di FGD yang kedua, tahap 2 kemarin kita hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru kucing klinik. Yang kelompok yang lain sangat sekali mepet karena FGD-nya hari Minggu, Selasa sudah ketemu lagi. Jadi tapi luar biasa teman-teman di yang lain sudah bisa menyelesaikan capaian-capaian walaupun belum selesai. Saya akan coba share screen dari Bapak Ibu untuk mengingat kembali saja untuk kita semua. Salah. Maaf. Seringnya salah. Ya. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu Buder? Sudah, Pak Aka. Ya, baik. Ini hanya mengingatkan kembali Buder Bapak Ibu bahwa apa yang kita buat kalau di dinas akademik kita tidak diberi draft, tidak diberi sistematika, tapi di kurikulum ini kita dicoba diarahkan dalam garis yang sama, yaitu sudah ada sistematikanya, kita tinggal memasukkan beberapa hal di bab 1 sampai bab 6. Di landasan kurikulum bab 1 ini terkait dengan beberapa poin ini, ada spiritualitas sampai pada psikologis, begitu. Lalu bab 2 itu ada rumusan misi, sampai dengan pada model kurikulum. Model kurikulum ini nanti bisa Bapak Ibu pilih. Banyak yang belum, Bapak Ibu, tapi di kelompok ini sudah ada yang memutuskan. Saya masih ingat satu sekolah, yaitu Kalibawang, itu sudah memutuskan model kurikulumnya adalah model humanistik. Betul ya, Bu Eli ya? Betul ya? Ya. Berarti, ya, Pak. Saya masih ingat berarti. Yang lain masih bingung Bu Eli dan Bu Dotri, tapi ini luar biasa, sudah nanti menjadi masukan untuk kita semua. Kemudian tujuan pendidikan ini juga terkait dengan tujuan dari gereja, nasional, sekolah itu sendiri, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Nah, untuk yang poin 4 ini kemarin sempat kami bertanya saat kucing klinik sesi yang kemarin itu juga ada berwarto sebentar. Lalu kemudian kami tanyakan tujuan ini, tujuan pembelajaran. Kita kan juga kemarin sedikit dibingungkan dengan nama ini, Bapak Ibu. Struktur mata pelajaran menjadi struktur teladan. Jadi sebenarnya struktur teladan itu, struktur mata pelajaran itu tetap ada. Karena mengapa diganti teladan? Karena memang kita akan meneladankan keutamaan dan nilai pada anak-anak. Maka yang nanti akan ada di struktur teladan adalah sikap keteladanan yang bagaimana kita harus meneladankan itu semua kepada anak pada saat kita mengajar mata pelajaran dan juga dalam kegiatan yang lain, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Maka di tujuan pembelajaran ini juga masih ada tujuan pembelajaran terkait dengan setiap mata pelajaran. Nah, kalau mau nanti dijabarkan setiap mapel tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan KD IPK mapel dan juga keteladanan Santo Santa, kemudian keteladanan terkait dengan budaya-budaya setempat juga diperkenankan. Artinya nanti Bapak Ibu guru tetap mengajarkan IPA, tetap mengajarkan matematika, tetapi dalam pembatinannya dalam mengajar itu meneladankan apa yang sudah kita pilih terkait dengan nilai dan keutamaan. Kemudian ini rumusan indikator, kompetensi indikator yang juga pasti Bapak Ibu guru sudah membuat. Untuk penekanannya adalah ketika di budaya ini adalah budaya setempat, budaya yang diambil. Kalau ini dicontohkan adalah budaya dari filosofi warak ngendok itu apa.
Kemudian yang di sini, ini keutamaan FIC, keutamaan sekolah, juga keutamaan Santo-Santa pelindung. Jadi ini harusnya ada tambah lagi pelindung sekolah. Gitu. Kemudian di kolom sebelahnya itu ada aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Kemudian KD-nya bagaimana, lalu indikatornya seperti apa. Kemudian sampai pada 6 nilai inti Budet Guru, sampai pada profesionalitas karya. Kemudian untuk strategi implementasinya, ini bagian untuk proyek. Kemarin kita dengar langsung dari Pak Heri bahwa proyek ini kita akan bahas lebih dalam di tahun 2022. Maka mungkin tetap seperti ini saja bagiannya, lalu kemudian penjelasan-penjelasan yang ada di proyek itu bisa dijelaskan sintaknya seperti apa, lalu gambaran singkatnya seperti apa terkait dengan project based learning, project based teaching, dan juga project based living. Kemudian critical thinking model KR ini juga kita bisa mengambil dari dokumen-dokumen di internet atau di buku, kita bisa sarikan di sana terkait dengan penjelasan critical thinking model TAIR ini. Berikutnya untuk yang, nah ini untuk yang implementasi di ekstrakurikuler, kokurikuler, dan juga non-kurikuler, ini kita bisa jelaskan Bapak Ibu pengertiannya apa, kemudian budaya-budaya apa yang akan kita ambil di sana, kita bisa narasikan di bab ke-6 ini. Kemudian di bab ke-7 itu ada penutup dan lampiran serta data pusaka. Nah, mungkin terkait dengan ini ya Bapak Ibu Budar, kemarin selalu diingatkan Budar Warto bahwa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu ya diusahakan, bukan diusahakan, tapi diharuskan memang benar-benar dikelola dengan baik secara profesional. Maka perlu ada SKL-nya, ada KD-nya, ada indikatornya, lalu tujuannya. Jadi benar-benar digali supaya itu juga menjadi keunggulan sekolah kita untuk bagian ekstrakurikuler. Untuk yang intra, Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa, bisa ke sana, bisa mengunggulkan bagian pembelajaran, maka ditambah dengan, kita coba dengan ekstrakurikulernya, benar-benar kita garap, kita buat sedemikian rupa supaya ini menjadi keunggulan. Tidak hanya, kemarin kalau pesannya Budar Marto, tidak hanya ada SA, tapi bagaimana SA itu menimbulkan atau menghasilkan produk, baik bisa pertunjukan produknya, ataupun bisa perlombaan. Juga dengan kokurikuler dan seterusnya. Jadi ini nanti juga menjadi isian yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau ini tentu harus melibatkan Bapak Ibu guru, supaya nanti bisa terjadi sesuai dengan harapan ekstrakurikuler yang kita pilih di sekolah kita masing-masing. Kemudian kalau masalah citasi dan sebagainya, saya kira Bapak Ibu bisa melihat ini dan juga bisa belajar, karena juga nanti akan dibutuhkan di dokumen naskah akademiknya, supaya nanti juga bisa kita perbaiki dan lihat yang belum mengumpulkan bisa dicek kembali untuk citasi dan yang lainnya, supaya tetap bisa kita pertanggungjawaban dari mana kita mendapatkan narasi itu atau informasi itu. Begitu. Lalu satu lagi terkait dengan bagaimana kita membuat kata kerja operasional Bapak Ibu Budar, untuk khususnya yang untuk KD dan juga untuk indikator. Kemarin yang disampaikan Mas Hendy, untuk yang afektif itu kita menggunakan taksonomi dari Cadwell ya. Cadwell ini yang untuk sifat. Ya. Tetapi kalau kita melihat taksonominya Bloom itu mirip sama, baik ya yang sifat. Benar. Nah, ini taksonomi Bloom terkait dengan kognitif. Ada C1 sampai C6. Kemudian yang untuk sikap, ini juga sama. Seperti yang tadi di Cadwell tadi. Ada menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan juga karakterisasi menurut nilai. Ini kita bisa pakai Bapak Ibu Budar terkait dengan KKO, kata kerja operasional untuk penyusunan indikator yang tadi ada di struktur teladan.
Begitu pula untuk yang psikomotorik, ada P1 sampai P5. Ini juga sebenarnya ini memudahkan kita untuk membuat kalimat atau kata awal itu harus bagaimana. Oh, ini masuk di psikomotorik, oh ini masuk di kognitif atau masuk di afektif. Begitu dari Bapak Ibu, sedikit mengingatkan saja, itu tadi sudah semua kita dapat saat FGD bersama dengan narasumber. Yang jelas nanti ketika Bapak Ibu men-sharingkan apa yang sudah dicapai, pasti ini akan dapat memberi inspirasi untuk sekolah lain. Artinya kita saling berbagi, saling melengkapi satu sama lain, sehingga nanti bisa sekolah-sekolah di Yayasan Panggung Luhur sangat baik, sangat luar biasa dalam penyusunan kurikulum, walaupun kurikulumnya beda-beda. Tapi dalam konsepnya pastikan kita bisa mengambil inspirasi dari Tanjung, mengambil dari Kalibawang, dan sebagainya. Sehingga nanti bisa saling melengkapi di dokumen kurikulum kita masing-masing. Begitu, udah Bapak Ibu, dari saya pengantarnya, kita akan langsung mulai saja untuk sharing. Kita akan mulai dari SMP Panggung Luhur Tanjung, kemudian Tumbang Titi, Ketapang, Sukaraja, Kalibawang, Sedayu, dan Moyudan. Monggo waktu yang pertama saya persilahkan untuk SMP Panggung Luhur Tanjung kepada Buder Bu Yati. Monggo Buder atau Bu Yati, saya persilahkan. Akan diawali dulu dengan Bu Yati, Mas. Oke, monggo. Baik, Buder, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Kemarin ketika tanggal 6 Desember, kami sudah menyampaikan sedikit tentang kurikulum unggulan sekolah kami. Pada waktu itu kami menyampaikan saya menyampaikan ini pasti akan berubah ketika saya sudah berkomunikasi dengan Buder Juwadi, atau kami sudah berkomunikasi dengan Buder Juwadi, bahwa tidak akan itu kurikulum unggulan kami. Kami hanya waktu itu menyampaikan atau memaparkan sedikit yang telah kami buat, karena kalau sudah duduk bersama beliau, pasti muncul ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang, gagasan-gagasan sesuai dengan kemampuan beliau sebagai seorang penulis, Bapak Ibu Buder. Jadi Pak Aka, Buder, Bapak Ibu, kemarin kami menuliskan bertuak, ya, berkarakter Allah adalah kasih atau Tuhan adalah kasih. Ternyata benar, hari ini, kemarin itu setelah perayaan 8 Desember, dengan pesta-pesta yang meriah, beliau memanggil saya, sini Bu Yati kita ngomong-ngomong dulu tentang satu naskah akademik. Jadi naskah akademik kami itu sebenarnya pagi ini itu akan kami rampungkan, tapi kami bertanya dulu jam berapa batas deadline, batas akhir pengiriman untuk naskah akademik Pak Aka, karena kami belum dapat informasi batas. Jam 12, tahu, oh, jam 12 siang? Malam. Oh, malam. Karena hanya tanggal 9 kan gitu, jamnya jam berapa kami belum tahu untuk menyempurnakannya seperti itu kemarin. Kemudian untuk yang kurikulum unggulannya, sesuai yang saya sampaikan tadi awal, bahwa akan mengalami perubahan, karena itu belum menurut versi pikiran kami kemarin, karena kepala sekolah kita jarang rembukan kemarin, akhirnya bertuak saja dulu, nanti kita sampaikan kalau nanti akan ada perubahan setelah bersama beliau, karena memang pola pikir kami dengan beliau kan berbeda, kemudian kita berkomunikasi, rembuk, akhirnya ketemu. Nah, tadi kemarin sore kurang lebih jam 3 beliau memanggil saya, Bu Yati. Kemarin Bu Yati ketika presentasi atau menyampaikan apa kurikulum unggulan kita bertuak, berkarakter Tuhan adalah kasih. Saya bilang, udah sekarang kita ganti seperti itu. Mungkin itu saja Pak Aka yang ingin saya sampaikan, bahwa PL Tanjung itu kurikulum unggulannya berubah, ya, tidak lagi bertuak, sesuai dengan hasil rembuk dan komunikasi kami dengan kepala sekolah Pak. Kalau sekarang udah jadi yang nyambung. Oke, bertua jadi berapa lagi, Den? Bentar ya Pak ya. Boleh di share screen, Mas? Boleh Pak, monggo. Boleh Pak, boleh Den, boleh Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, bisa. Bruder, Bapak, Ibu guru, kami baru membuat konsep dasar, ya.
konsep dasar. Jadi untuk yang kelengkapannya belum, karena ini memang prosesnya cukup panjang Pak Aka dan teman-teman. Ini kalau boleh saya sampaikan ini melalui proses yang namanya kontemplasi dan discernment ini. Ini yang saya alami memang betul, karena kami tidak mau menampilkan sesuatu yang di kemudian hari membuat kami susah, di kemudian hari membuat kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini baru konsep dasar unggulan yang ada di tempat kami Pak Aka, karena di Tanjung itu ya berlatar belakang alam ya. Semua masih alam, dan memang salah satu hal yang dominan itu alam. Kita mengandalkan sesuatu yang digital, ya tak tahu berapa tahun yang akan datang ya. Jalan aja di sini ada yang berlubang sampai 1 meter. Nah, maka kami memang kemarin setelah melalui proses panjang pencarian ke depan dan komitmen kami akan menerapkan sebuah kurikulum yang kami beri nama Quarere et Salvum Facere. Itu yang dalam bahasa Indonesianya itu mencari dan menyelamatkan. Saya sudah mencari dasar biblis, lalu teologis dan macam-macamnya, saya sudah ketemu itu, dan mudah-mudahan nanti mewakili untuk sebagai landasan teori dan macam-macamnya. Lalu kami nanti pendekatannya melalui taman edukasi. Mengapa taman? Kata taman ini bagi kami itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membuat orang itu tertarik. Karena ya pengalaman kami memang, pengalaman terbesar kami itu mencari anak yang sudah masuk 1 tahun, 2 tahun tuh hilang. Ini pengalaman terberat kami. Tahun lalu kami sempat 26 lebih. Ya. Karena memang keadaannya demikian. Ya. Nah lalu nanti kami pendekatannya taman edukasi nanti akan saya jelaskan dengan mengangkat budaya lokal yang ada di Jelai Hulu. Ini yang kami putuskan. Semoga nanti ini menjadi mantap, karena memang setelah melalui proses yang panjang, melalui kontemplasi dan discernment, kami sepertinya dan tampaknya ini yang memungkinkan ya, yang kami lakukan. Tinggal nanti kami memang akan membuat menjadi lebih rinci sesuai dengan yang diharapkan oleh tim POP. Lalu ini Mas, modelnya nanti itu. Ya. Sekarang itu Kalimantan eksploitasi hutan itu, waduh, tidak terkendali lagi. Semua menjadi lahan sawit. Ya. Hampir jutaan hektar itu ditanami sawit, dan itu yang punya perusahaan. Orang asli, orang Dayak, 1 hektar itu cuma dibeli 1 juta atau diganti dengan barang, itu sudah diberikan waktu itu loh ya. Sehingga ini mengalami eksploitasi alam ya. Dari dulu Kabupaten Ketapang mungkin atau Kalimantan pada umumnya sebagai paru-paru dunia, tetapi kita sekarang tidak bisa mensuplai udara yang begitu segar. Suhu siang ini sangat panas di Kalimantan, sangat panas sekali. Karena memang semua sawit itu yang memakan banyak oksigen dan macam-macamnya itu. Itu latar belakang kami, Mas. Lalu yang kedua adalah kami memang ya bersahabat dengan alam, maka nanti model kurikulum kami itu alam ya. Model kurikulum kami itu ini ya. Jadi nanti setelah kita menyelamatkan yang hilang-hilang itu, maka kita membuat taman edukasi. Dan ini selaras juga nanti dengan pesan dari Laudato Si, bagaimana kita mencintai alam. Itu yang pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus tentang Laudato Si, kita alam. Maka nanti modelnya Mas, ini ya. Kok Mas, Pak Aka ya, dan Pak Buder, Bapak Ibu Guru ya. Mas saja, Buder. Seolah-olah ini Pak Guru ampuh jenengan itu, habis dapat penghargaan tahun jenengan itu. Mas ya. Itu yang gitu, poin 6 saya loh, Buder, luar biasa itu. Poin 6 itu. Nah, nanti tak jelasin ya. Nanti tak jelasin. Jadi memang yang memungkinkan ya
bagaimana nanti kami membuat taman edukasi yang isinya ada 9 ini atau lebih lah nanti. Karena di sekitar kami itu SMPPN itu punya lahan ada di 3 tempat ya. Ada yang di dekat sekolah, depan mes guru, itu tempatnya cukup bagus sekali. Tempatnya itu agak berbukit, bagus sekali. Lalu kita juga punya lahan yang letaknya tidak jauh dari sekolah, ada luas sekali. Lalu satu lagi di samping lapangan di sekolah, ada lahan yang sangat luas sekali. Dan itu nanti menjadi sumber kekayaan kami itu. Ya. Maka nanti model kami, taman edukasinya itu adalah berupa perkebunan. Karena yang saya amati Mas, anak ini ya, yang pernah saya sampaikan dulu, model belajar anak, yang saya tangkap selama saya hampir 2 tahun di sini itu, anak model belajarnya adalah visual kinestetik. Anak diajak gerak itu sangat antusias sekali ya. Tapi suruh langsung duduk langsung lemes. Pernah suatu kali saya mengajak anak buat kotak sampah dengan lebar 1 meter, dalamnya 1,5 meter. Anak sangat antusias. Meskipun nanti endingnya dikasih uang gitu ya. Itu biasanya saya seperti itu, bukan namanya apresiasi gitulah ya. Maka nanti gitu Mas ya. Unit perkebunan itu nanti bagian pertama kami ya. Dan kami nanti bermimpi bukan hanya sebatas kekayaan sekolah kalau bisa loh ini. Mimpi ya. Karena kan kita boleh bermimpi, kalau nggak bermimpi itu namanya apa itu ya. Mimpi kami ya suatu saat mungkin ya menjadi rujukan di kabupaten itu. Kebun, rujukan. Ini mimpi saya. Ya. Lalu punya peternakan. Ya. Konsep peternakan, kami sudah buat konsepnya semua, Mas. Ya. Ini yang pernah saya sudah pernah buat ini. Sudah pernah saya buat tahun 2020 ini yang pernah kami buat ya. Yang pernah kami buat untuk pengembangan. Nanti ada model peternakan, lalu perikanan ya. Dan 1, 2, 3, 4 sampai hari ini kebutuhan dasar masyarakat Tanjung, Jelai Hulu, itu masih disuplai dari Pontianak. Pontianak ke Tapang ya. Namanya ikan lele, ya, meskipun berada di daerah, di daerah hulu, kalau orang Jawa menyebut pedalaman, sebenarnya saya protes. Di luar kota gitulah. Tapi lele aja masih kiriman dari Pontianak itu. Dari Pangkalan Bun. Sayur ya. Itu kiriman dari Ketapang. Dan macam-macamnya. Ini keadaan yang terjadi ya. Poin 1, 2, 3, 4 sekitar Jelai Hulu belum bisa mensuplai sama sekali. Lalu pangan lokal, ini kami juga selaras dengan pesan Monsinyur kami, bagaimana para keluarga-keluarga diharapkan mampu untuk menjaga pangan lokal. Di tempat kami, rebung, ubi, itu untuk pakan babi. Ubi. Bayangkan hanya dilempar untuk makan babi. Padahal di Jawa bisa menjadi 90 jenis makanan. Ada potel, ada keripik, ada cemplon, ada lemet, macam-macam. Di sini untuk makan babi. Maaf, ini ada orang. Lah, hilang, Buder. Gara-gara ngomong tadi. Halo, ya. Buder? Tidak ada ya Pak ya. Setelah meminta maaf kok tiba-tiba apa nih? Langsung terpental Pak Aka. Iya. Iya, sepertinya terpental ini Buder Juwadi. Kualat namanya. Gara-gara ngomong babi itu Pak. Waduh. Nah, tunggu dulu, siapa tahu bisa masuk lagi.
Saya tuh kalau ngelihat Brother Juhadi presentasi, saya malah fokusnya ke Pak Aka. Sepertinya Pak Aka tuh tercengang-cengang gitu kalau dengarkan ceritanya dari Juhadi. Saya lihat di versi galerinya. Mungkin bisa dilanjut dulu Pak Aka atau gimana? Atau nunggu Iya. kembali. Ini share screen-nya juga sudah mencelat juga. Mungkin dari sana sinyalnya lagi. Iya, mungkin belum bisa masuk lagi nih. Oh, oke. Oke, karena masih semangat-semangatnya misalnya nek dipotong. Iya, Saya tercengang ini melihat ceritanya luar biasa. kita sedang menyimak dengan sungguh-sungguh, Iya, ya. tiba-tiba terlempar ini. Mungkin Baik. tunggu Ya, 2 atau 3 menit, Pak. Nanti setelah itu kalau memang tidak masuk lagi, lanjut. kenapa nggih? Nggih. Oke, siap Pak Haji. Tadi yang poin 7 tuh, poin 6 bagus ya, ada kelas YouTuber barang ya. Di Iya. Kalimantan, luar kota. Ya. Tapi nanti yang bingung saat uploadnya ya Pak ya. Loh, ini Cari BTS dulu ya. iya, cari penguat sinyal dulu memang seharusnya ya. Tapi sekarang kalau sinyal sudah agak lumayan ya. Saya dulu pengalaman masih kecil di rumah sana di Lampung sana, masuk HP pakai antena kan ya. Ngalami saya satu desa tuh punya bapak saya itu pakai antena tinggi gitu, pakai antena kemudian yes, ya ampun tapi yes akhirnya ya bisa. Anggo antena kayak TV itu disambung pakai HP yang apa yang Nokia yang berapa ada meter itu loh. itu Pak? Gimana Bu Eri? Berapa meter? Bisa sampai 10-15. Wah, itu Iya. satu HP. Satu HP gitu. Jadi HP-nya nggak bisa kemana-mana, hanya di situ kayak di rumah itu. Padahal handphone. Dulu handphone ya. Ini masih zaman saya SMP dulu di rumah saya sana Bu Eli di pedalaman sana sama juga di Lampung sana di pedalaman. Luar biasa ya perjuangannya untuk berkomunikasi itu. Iya. Mungkin diajak dulu ke Ketapang ya Pak Aji. Yep. Gitu. Pak Aji dan Pak Mardi. Kita ke Boro Ketapang juga dulu. sinyalnya agak lemot ya. Iya. Pak Haji, Pak Ian masih monitor kok. Masih ya. Monggo kita ke Ketapang dulu Bapak Ibu nanti sambil menunggu Brother Juhadi. Nggak apa-apa lah. Kepada Pak Haji, Ya, Pak Mardi Pak. dan Brother Stefan. Monggo. Oke. Baik, terima kasih untuk dokumen kurikulum yang SMP Albertus. Ya, memang belum banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi kami minta banyak masukan nanti. Saya coba share yang sudah kami kerjakan. Waduh, ternyata ke halaman paling bawah. Langsung ditarik. Yang paling pojok kanan, tarik juga supaya. Nunggu dulu, terhalang. Nah. Oke. Baik, untuk dokumen kurikulum, kami memang belum banyak menambah karena hari-hari kemarin itu lebih fokus untuk menyelesaikan ya naskah akademik, sehingga ya hari ini sudah bisa dikirim meskipun belum sempurna atau belum 100%, jadi nanti masih ada penyempurnaan lagi. Untuk dokumen kurikulumnya secara garis besar akan saya tunjukkan, lalu bagian-bagian yang ada di draft yang dari Semarang memang banyak yang tidak saya hapus karena itu menjadi pedoman kami apa yang harus dikerjakan, maka memang hanya saya sisipkan, petunjuknya memang belum dihapus.
supaya kami nanti tidak kebingungan dalam menyusunnya. Sebagian memang sudah ditulis. Dan kami menempatkan dokumen ini di Google Drive supaya bisa satu file ini dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus, sehingga tidak hanya tergantung pada salah satu. Masih banyak yang belum kami isi, yang bagian ini masih belum kami tambahkan. Yang sosiologi antropologi sedikit sudah kami masukkan. Dengan mengambil sebagian data-data yang dari naskah akademik. Yang landasan iptek, ini juga sudah sedikit-sedikit. Yang ini belum, masih banyak ya, masih beberapa yang ini model kurikulumnya belum. Sebagian untuk tujuan pendidikan, ini juga sudah kami isi. Tujuan dan pendidikan sekolah, kan ini memang belum kami masukkan. Ya, ini belum, jadi visi atau misinya belum kami masukkan. Nah, untuk bagian struktur teladan kami mencoba mengisinya dengan ya merangkum ini penjelasannya saya pada. Lalu untuk penentuan KD dan indikator kami baru mencoba karena ini memang belum kami dalami benar-benar, karena ini kalau tidak salah bagian terakhir dari apa yang sudah kami usahakan, ya kami usahakan baru sampai batas ini, ya baru sampai batas ini, sehingga kami memang belum menambah ke bagian bawahnya. Ini untuk informasi atau perkembangan penyusunan kurikulumnya yang dari SMP Albertus. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Aka dan Pak Yen. Saya tidak akan menambah banyak hal, yang jelas tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yan tentang penyusunan kurikulum untuk yang jadi landasan nanti kami. Maka untuk kali ini memang tadi sudah disampaikan juga bahwa kemarin kami belum begitu banyak bekerja di bagian naskah kurikulumnya karena masih dalam proses untuk fokus di landasan akademiknya.
Maka mudah-mudahan nanti setelah ini kami akan segera menambahkan lagi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Yan, sehingga pada saat nanti ketika diminta kami usahakan untuk sudah kami lakukan yang terbaik meskipun nanti masih ada kekurangan. Yang jelas apa yang sudah kami sampaikan di dalam naskah akademik itu nanti akan kami aplikasikan di dalam dokumen kurikulum, terutama untuk nilai-nilai karakter yang sudah kami angkat dan kami cantumkan di dalam dokumen naskah akademiknya. Maka kami akan tetap menekankan pendidikan kurikulum yang tetap berkarakter, lalu juga memiliki persaudaraan, lalu tetap mengutamakan pelayanan bagi para siswa yang kapabilitasnya adalah orang-orang atau dari golongan yang tidak mampu. Karena kalau kami mengatakan miskin, rasa-rasanya kok kurang pas. Nah, maka itu lalu tetap juga mengutamakan tentang unggul berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Maka kalau dalam bidang non-akademik, seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu tentang pengakuan paduan suara. Nah, itu nanti akan kami galakkan kembali, supaya di tahun depan ketika kita sudah mulai efektif kegiatan, mudah-mudahan kami bisa meningkatkannya. Lalu untuk soal kurikulum yang unggul berprestasi dalam bidang akademik, seperti yang disampaikan Ibu Derwarto kemarin, itu juga benar bahwa SMP Albertus di Kabupaten Ketapang itu memang unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Akan tetapi, itu saja tidak cukup bagi kami. Kalau kami sudah merasa nyaman dengan hal yang kami peroleh itu, maka bisa jadi mereka menyusun strategi, kami hanya diam, maka akan menjadi luntur malah. Maka kami tetap akan selalu meningkatkan kapasitas kami, para tenaga pendidik, terutama untuk proses pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Maka Pak Yan juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan dalam kurikulum, lalu mengikutkan kegiatan-kegiatan baik di tingkat dinas pendidikan atau di tingkat manapun yang sekiranya bisa menambah pengetahuan dan wawasan para Bapak Ibu guru, sehingga kapasitas kami pun juga akan menjadi berkembang. Itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu-waktu dekat ini kami bisa konsentrasi untuk semakin menambahkan yang bisa kami tambahkan. Saya rasa itu dari saya, Pak Aka. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji dan Pak Magdi. Mungkin saya tambah sedikit, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya. Selama pertemuan ya saya sangat percaya dengan saya punya teman-teman Pak Aji dengan Pak Yan untuk bisa. Saya mau menyampaikan bahwa kami sudah berusaha sedemikian rupa untuk beri yang terbaik, terutama nanti kurikulum ini akan mencerminkan suatu baik untuk YPL di Kalimantan Barat, terutama sekolah SMP. Baru ada untuk ini karakter, terutama untuk mantul, Pak, apa namanya? Ini
kami untuk paduan suara kemarin, tapi ada satu yang ya mungkin dilupakan oleh kurikulum, tidak disampaikan. Ada satu anak kemarin 2019 itu untuk fashion show itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan akhirnya internasional di Filipina itu kami mendapat juara 2. Jadi untuk kegiatan untuk ekstrakurikuler ya kami akan usahakan yang akan lebih bagus. Yang terakhir saya sampaikan bahwa tadi saya sudah hubungi Pak Aklan untuk mengirimkan kami punya seperti tadi yang dikatakan Pak Yan bahwa belum sempurna, tapi kami sudah berusaha untuk ya memenuhi apa yang diinginkan untuk kedepannya. Untuk laporan ya kami akan berusaha untuk melengkapi itu. Terima kasih tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Eva, sekali lagi Pak Aji dan juga Pak Widian ya Pak Yan. Pak Yan ya panggilannya, saya lupa terus sama Pak Yan. Ya, baik, tidak apa-apa untuk capaian yang hari ini sudah dilakukan, artinya sudah ada peningkatan. Saya hanya mau coba yang ini yang sudah tampil ini Pak Yan dan Pak Aji di bagian keutamaan budaya yang kolom ketiga. Nah ini mungkin supaya nanti tidak bingung, kan kemarin terkait dengan kolom ini kan ada pembeda antara keutamaan dan budaya. Nah di keutamaan Santo Pelindung itu dimasukkan saja di bagian keutamaan kolom sebelahnya. Jadi nanti di kolom keutamaan budaya Ugen itu nanti ada tambahan keutamaan Santo Pelindung. Jadi nanti supaya nanti kalau mau pengisiannya di kolomnya dikasih simbol saja, misalkan percaya kepada Tuhan itu berarti keutamaan Bernardus, kemudian dalam kurungnya, lalu yang keutamaan Santo Santa di bawahnya misalkan beriman atau apa, nanti diberi keterangan tanda kurung begitu, sehingga nanti bisa yang budaya tetap hanya budaya saja, tidak bercampur dengan Santo Pelindung atau Santa Pelindung sekolah. Jadi mau dibuat begini juga boleh, mau dibuat kolomnya tambah boleh, atau digabung dengan kolom di keutamaan Bernardus Ugen. Gitu Pak Yan dan Pak Aji tambahan saya. Untuk yang lainnya kan nanti bisa cari lagi, dipikirkan kembali dengan teman-teman di sekolah, mungkin juga bisa menjadi bahan untuk IHT besok, karena ini juga memikirkan sudut pandang ini kan tidak bisa 1-2 orang, karena butuh pemikiran banyak orang, karena yang nanti akan diisikan terkait dengan keutamaan kan banyak sekali. Membuat KD, membuat indikator pencapaian, itu kan sangat sekali butuh waktu yang banyak. Kemudian untuk yang tadi ada yang belum landasan psikologis, nanti terkait dengan teori belajar nanti bisa dicari referensi-referensi yang memang bisa dipakai untuk penguat di landasan kurikulum, di dokumen kurikulum ini. Jadi saya itu saja Pak Yan dan Pak Aji. Saya kira nanti yang ini bisa dilengkapi kembali. Kemudian untuk yang ekstrakurikuler kan memang tadi harus dibuat SKL-nya ya. SKL-nya dibuat KD-nya. Tadi kalau ada choir, ada resenso itu kalau misalkan itu SK ya nanti dibuat apa capaian yang akan diinginkan oleh anak, lalu kemudian SKL-nya seperti apa, KD-nya seperti apa, sehingga itu bisa memperkuat. Kalau di tempat kami sebelum pandemi ini, ketika awal tahun itu pengampu SA akan membuat buku pedoman, dan buku pedoman itu isinya adalah materi dan juga apa yang harus dicapai dalam kegiatan SA itu. Jadi itu gambarannya seperti itu, supaya nanti benar-benar SA itu bisa jadi unggulan di SMP Albertus Ketapang, sehingga benar-benar dilakukan secara profesional. Begitu. Saya kira itu saja Pak Aji dan Pak Yan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih
Sampun cekap Pak Yan dan Pak Aji, Bro Teva. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Yan dan Pak Aji sekali lagi. Nanti bisa sambil lihat sekolah lain, kemudian kita bisa menginspirasi mana yang harus kita tambahkan, kita sempurnakan begitu. Baik, ini sudah muncul lagi Bu Juwadi. Monggo Bu Dar, dilanjutkan. Tadi kami masih semangat mendengarkan apa yang disampaikan Bu Dar. Iya, malah gelo ya. Pripun niki Mas? Monggo Bu Dar dilanjutkan mawon. Tadi dilanjutkan. Langsung saja. Sampai pada poin pertama tadi yang